Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Dian, ternyata di perpus. Sudah selesai Bu bukanya jam mengajarnya? Sudah, Bu. Boleh duduk Bu? Boleh, Bu, silakan. Kenapa Bu Dian? Sepertinya Bu Dian ini kalau saya lihat sedang ada masalah Bu sepertinya. Iya nih, Bu, kebetulan ada yang ingin saya obrolkan juga sama Bu Ut. Ya, hitung-hitung minta solusi lah gimana. Kalau boleh tahu ada apa Bu? Masalah apa itu? Begini loh, Bu, ya soal belajar di kelas ya. Saya itu di kelas itu ada siswa yang ya kurang sedikit lah kayak nulis. Oh, kayak gitu. Oh, jadi begitu. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa itu yang pembelajaran yang bermasalah di dalam kelas Bu Dian itu? Ya, misalnya anak ini ya, Bu ya. Anak ini kan menulis itu dia nulis, membaca itu masih kurang, Bu, anaknya itu. Tapi ketika saya beri tugas, anak ini tugasnya nilainya selalu bagus. Dan ketika saya tanya, ternyata anak ini yang nulis baik, yang ngerjakan itu adalah orang tuanya. Itu gimana ya, Bu ya? Oh, jadi permasalahan di kelas Bu Dian ini ada anak yang masih kurang menulis sama membaca ya Bu ya? Iya, Bu. Oh, terus ini maksudnya orang tuanya juga yang mengerjakan tugas-tugas anak itu, begitu? Iya. Oh, Nah, jadi jadi begitu ya. Di sini saya tuh berharapnya anak ini iya yang nulis, tapi orang tua tetap mendampingi gitu. Oh, adakah permasalahan lain selain itu mungkin? Ada permasalahan lain? Iya, ada Bu. Ya itu tadi di tugas atau pekerjaan rumah, si anak itu tidak mau mengerjakan sendiri, orang tuanya lah yang turun tangan yang mengerjakan. Terus jadi begitu ya? Iya Bu, terus jadi gimana ya? Saya itu sampai menelpon orang tuanya loh Bu. Tolonglah Kenapa kasih tuh? tahu anak itu boleh orang tua mendampingi tapi anaknya menulis. Terus kata orang tuanya anak tersebut ngancam kalau nggak mau sekolah. Oh, jadi penuh pengancaman di anak Iya. itu ya supaya mau dikerjakan. Padahal kalau di sekolah dia mau nulis walaupun bentuknya maksudnya Tidak jelas. oh tidak jelas begitu ya Bu ya. Nah, terus langkah yang sudah Bu Dian lakukan itu apa saja untuk menyikapi permasalahan tersebut? Iya, baru langkah itu tadi Bu, saya baru membicarakannya dengan orang tuanya. Saya juga minta kerja sama orang tuanya, tolonglah dibimbing anaknya kalau di rumah. Kalau di sekolah kan sama orang tua yaitu gurunya. Kalau di rumah ya tolong orang tuanya itu untuk membimbing anaknya. Begitu ya Bu ya. Kira-kira apa lagi ya Bu solusinya lah? Terus yang Bu Dian lakukan dengan cara-cara tersebut ada kendala tidak? Ya begitu Bu, walaupun sudah saya kasih saran masih tetap saja anak tersebut ya belum ada perubahan lah meskipun sedikit tuh Bu. Oh, jadi begitu ya Bu ya permasalahannya. Terus yang Ibu Dian lakukan seperti apa untuk pembelajaran anak tersebut itu? Maunya saya tuh walaupun ada PR setidaknya anak itu yang tetap mengerjakan. Oh, begitu. Gitu, walaupun salah ya tidak apa-apa lah Bu. Setidaknya anak itu sudah mau berusaha. Itu biar ada kemajuan, pengennya saya seperti itu biar ada kemajuan meskipun ya anak itu sedikit-sedikit belajar lah biar sama dan seimbang dengan temannya. Jadi pengennya Bu Dian itu anak itu tetap mengerjakan gitu ya walaupun hasilnya itu maksudnya hasil kerja keras anak itu belum sempurna setidaknya itu adalah hasil karya dia sendiri begitu ya maksudnya Bu Dian ya? Iya Bu, benar. Jadi kan orang tua di situ hanya berperan untuk membimbing dan mendampingi anaknya. Begitu. Oh, begitu ya. Jadi orang tuanya itu berperan untuk membimbing, mendampingi anaknya, begitu ya Bu ya. Nah, sudah mengupayakan lah ya mungkin ada nggak sih Bu Dian ini menyiapkan solusi untuk solusi supaya tadi sudah punya rencana kan ya tadi ya. Nah, tapi masih belum sesuai. Ada nggak sih rencana-rencana kedepannya itu seperti apa yang harus dilakukan begitu? Ya, kalau diizinkan saya punya keinginan untuk mendatangi rumah si anak tersebut secara langsung. Ya sesekali ya Bu, saya ingin memantau proses belajar anak tersebut. Kalau di rumahnya
itu seperti apa, tentunya dengan dukungan dari kedua orang tua tersebut. Ya mungkin dengan adanya kerjasama seperti itu antara orang tua dan guru, khususnya anak tersebut jadi ada perubahan, jadi mau mengerjakan atau belajar dengan mandiri. Oh, jadi niatnya Bu Dian ini nanti langkah selanjutnya mendatangi orang tuanya, mengajak kerjasama. Mungkin dengan cara-cara kerjasama tersebut, anak itu bisa jadi berubah ya Bu ya, secara pelan-pelan atau ya anak itu menjadi mandiri. Mungkin seperti itu ya keinginannya Bu Dian tadi ya. Nah, kalau dilihat dari keseluruhan ini nih ya, dari percakapan kita ini, kelebihan yang dimiliki Bu Dian ini apa sih sebagai guru? Kalau ditanya kelebihan mungkin apa ya Bu? Ya pengennya itu anak harus bisa sesuai dengan kemampuannya sendiri. Karena saya ini Bu, kalau melihat anak di kelas, saya ada yang di kelas saya ada yang tertinggal kemampuannya, ya saya harus berusaha untuk merubah anak tersebut agar bisa berubah sampai bisa menyamai teman-temannya yang lain. Saya beri arahan, saya bimbing pribadi di luar jam kelas juga, supaya anak tersebut juga bisa ada kemauan untuk belajar. Luar biasa ya kelebihan Bu Dian ini ya. Nah, saya lihat ini Bu Dian ini memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, jiwa pendidiknya ya, mungkin ya Bu ya. Nah, jadi Bu Dian ini punya langkah-langkah lah ya merencanakan tindak lanjut berikutnya. Nah, dari rencana tindak lanjut itu ada tidak yang bisa diajak kerjasama oleh Bu Dian gitu? Nah, kebetulan di kelas saya ini kan ada 2 rombel ya Bu ya. Saya akan bekerja sama dengan guru kelas yang satunya, ada kelas A dan kelas B. Kebetulan saya kelas B. Nah, mungkin ya saya akan bekerja sama dengan guru yang kelas A seperti itu. Jadi kelasnya Bu Dian ini paralel ya Bu ya, ada 2 kelas, ada 2 guru ya. Jadi untuk rencana tindak lanjut selanjutnya nanti kan Bu Dian bekerja sama dengan guru tersebut ya Bu ya. Jika ada Ibu Dian berhalangan hadir mungkin ya bisa menggantikan, mungkin seharusnya seperti oke. Berarti Bu Dian ini sudah menyiapkan rencana lanjutan setelah masalah ini ya Bu Dian ya. Nah, berarti sudah ada rencana aksi nyatanya lah mungkin ya. Begitu kan Bu Dian ya? Nah, Bu Dian setelah kita ngobrol-ngobrol tadi tentang masalah-masalah Bu Dian secara tidak sengaja ya tadi ya. Nah, apa sih yang Bu Dian rasain setelah kita tadi sharing, ngobrol-ngobrol seperti ini? Yang pasti lega ya Bu ya, saya sudah keluar semua. Yang kedua yang ini pasti juga setelah saya sharing dengan Bu Uut, saya jadi yakin bahwa yang saya lakukan itu bisa menemukan solusi, apa yang saya lakukan itu bisa diterapkan untuk anak tersebut gitu. Keren sekali lah ya. Nah, berarti kedepannya nanti itu untuk menyelesaikan masalah itu Bu Dian sudah menyiapkan solusinya, begitu ya Bu ya? Oke, tetap semangat ya Bu Dian ya. Terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Ya Bu, sama-sama. Saya juga sudah makin lega. Ibu sudah mau mengasih solusi juga. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Dian.